Assalamualaikum semuanya, balik lagi di Cermatika. Video kali ini saya akan membahas tentang fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri merupakan fungsi yang memetakan himpunan bilangan X, elemen bilangan real ke himpunan bilangan real oleh suatu relasi sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, atau kosekan. Nah, di sini kan dari judulnya aja udah fungsi trigonometri, berarti ada fungsi dan ada trigonometri. Nah, fungsi itu sendiri dinotasikannya dengan fx, sedangkan trigonometri itu dia ada sin x, cos x, tangen x, sampai kotangen x, ya kan? Nah, berarti di sini saya jabarkan dulu ya beberapa fungsi trigonometrinya. Jadi fx sama dengan sin x, fx sama dengan cos x, sampai fx sama dengan kotangen x. Nah, ini maksudnya apa sih? Ada penjabarannya lagi nih. Ternyata di sini dia bilang bahwa fx dengan x elemen bilangan real merupakan ukuran sudut derajat atau radian sebagai daerah asal fungsi, sedangkan fx merupakan bilangan real sebagai daerah hasil fungsinya. Nah, mungkin dari penjabaran ini kalian masih bingung ya karena baru mengenal fungsi trigonometri. Nah, di sini saya jabarkan satu-satu. Jadi, tadi di sini bilang bahwa fx-nya itu dengan x elemen bilangan real merupakan ukuran sudut, derajat, atau radian. Kan kita udah pernah bahas ya di video-video sebelumnya yang tentang radian, derajat, ya kan? Nah, di sini dimisalkan nih, misalnya saya ngambil contoh yang fx sama dengan sin x ya. Jadi x-nya ini harus dalam bentuk derajat atau radian. Kalau misalkan derajat nih, contohnya F 30 derajat, berarti sama dengan, tadi kan X-nya diganti 30 derajat tuh, berarti yang sin X-nya juga X-nya diganti dengan 30 derajat. Jadinya sama dengan sin 30 derajat gitu. Nah, sin 30 derajat itu berapa sih? Ternyata sin 30 derajat itu adalah 1/2. Begitu. Lagi misalnya F sama dengan 60 derajat, berarti F 60 derajat sama dengan sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Nah, hasilnya itu yang tadi 1/2, 1/2 akar 3 itu merupakan bilangan real ya. Tadi kan ada ya di kalimatnya bahwa fx itu merupakan bilangan real sebagai daerah hasil fungsi. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua tadi juga bisa menggunakan radian. Nah, radian ini kan berkaitan dengan V, dan V itu adalah 180 derajat. Misalnya nih, X-nya saya ganti jadi V/4. Jadi kan F V/4 sama dengan sin V/4, ya kan? Nah, V itu kan 180 derajat, berarti 180 derajat itu dibagi 4. Nah, jadinya sin 45 derajat. Nah, sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Begitu ya. Sebenarnya pada akhirnya diubah lagi sih ke dalam bentuk derajat. Cuma ya ini saya jabarkan aja caranya. Bisa menggunakan dua cara tersebut. Nah, setelah kalian tahu caranya untuk menghitung fungsi trigonometri, maka langkah selanjutnya adalah membuat grafik fungsi trigonometri. Nah, di sini saya mencontohkan grafik fungsi sinus ya. Nanti kalian bisa coba-coba yang kosinus, tangen, atau yang lainnya. Di sini saya contohkannya grafik fungsi sinus, berarti yang tadi ya, yaitu fx sama dengan sin x. Nah, di sini nilai fungsi fx sama dengan sin x-nya itu x-nya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2v ya. Jadi range-nya itu antara 0 sampai 2v. Karena kan untuk dalam bentuk derajat itu kan dari 0 derajat sampai 360 derajat. 2v itu kan 2 dikali 180 derajat, jadinya 360 derajat kan. Ya, jadi range-nya antara 0 sampai 2v. Untuk X sudut-sudut istimewa. Nah, ini nih sudut istimewa. Jadi, kalau misalkan kalian bisa menyimpulkan dari video materi trigonometri, jadi sudut istimewa itu sebenarnya tidak hanya sampai 90 derajat, tapi sampai 360 derajat. Cuma emang bedanya
Ada yang positif dan ada yang negatif hasilnya. Ini langsung saya jabarkan semua ya, dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini untuk panduan membuat grafik fungsi sinus ya. Ini juga bisa digunakan untuk grafik fungsi yang lainnya juga, kosinus, tangen, dan lainnya. Nah, di sini langkah pertama saya tulis dulu ya tabelnya. Yaitu X-nya di sini saya jabarkan langsung, ada 0, ada V per 6, ada V per 4, V per 3, sampai ke 2V. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa X-nya itu dari 0 sampai 2V. Kemudian langkah selanjutnya berarti kalian harus mencari nilai fungsi X-nya yang dari 0 sampai 2V. Nah, di sini saya akan bantu dulu untuk mencari masing-masingnya ini berapa derajat sih. Nah, untuk V per 6 itu kan sama aja 180 dibagi 6 ya, yaitu 30 derajat. Kemudian yang X per 4, 180 dibagi 4 yaitu 45 derajat. Kemudian langsung ke sini ya, 2V per 3 berarti 2 dikali 180 dibagi 3 yaitu 120 derajat. Kemudian 3V per 4 yaitu 3 dikali 180 derajat dibagi 4 hasilnya 135 derajat. Sampai ke 2V yaitu 2 dikali 180 derajat hasilnya adalah 360 derajat. X-nya tadi di sini udah lengkap nih semua derajatnya, tinggal dicari. Di sini karena kita mau membuat grafik fungsi sinus, berarti sin dari 0 derajat adalah 0, sin dari 30 derajat adalah setengah, bisa kalian lihat di tabel yang ini ya, sampai ke sin 2V yaitu sin 360 derajat adalah 0 ya. Ini sudah lengkap semua. Kemudian langkah selanjutnya kita harus membuat grafiknya. Di sini sudah saya buat diagram kartesiusnya seperti biasa. Nah, tabel yang atas tadi yang ada V per 6, V per 4, dan seterusnya itu kita letakkan di garis X ya. Seperti ini, dan ini berlaku untuk kosinus tangen juga ya. Jadi nanti tinggal diikutin saja. Kemudian yang fx-nya ini saya taruh angka min 1 dan 1. Kenapa? Karena hasilnya nggak ada yang lebih dari min 1 dan 1 gitu. Jadi saya hanya meletakkan angka min 1 dan 1 ya. Atau mungkin di sini saya tambahin lagi deh setengah ya, karena supaya bisa melihat aja nih, kalau setengahnya ya berarti di titik ini gitu. Nah, sekarang selanjutnya adalah melihat lagi yang hasil yang tadi. Misalnya yang pertama nih, X-nya kan 0 derajat, maka hasil fx-nya itu adalah 0, berarti kan 0,0. Nah, 0,0 kan titik awalnya di sini nih, ya, yang saya buat. Nah, itu 0,0. Kemudian yang selanjutnya adalah V per 6. V per 6 itu tadi hasilnya adalah 1 per 2. Nah, berarti kan V per 6, 1 per 2. Nah, berarti kita tarik garis nih dari V per 6 sama 1 per 2. 1 per 2-nya di mana? Di garis Y. Berarti 1 per 2 sama V per 6 kita tarik garis sampai ketemu titik. Nah, ternyata titiknya di sini. Kita biarkan dulu nih. Selanjutnya yang V per 4. Tadi V per 4 itu hasilnya 1 per 2 akar 2. Nah, berarti kan agak naik lagi ya di atas 1 per 2 nih. Berarti kita tarik garis lagi dari V per 4 sama 1 per 2 akar 2. Kita tarik garis sampai ketemu titik. Nah, ternyata di sini. Begitupun seterusnya sampai 2V yang hasilnya adalah 0 derajat. Nah, dapat titiknya di sini kan. 0 derajat kan berarti di garisnya itu kan. Nah, titik-titik yang tadi yang sudah ditemukan dari X dan Fx kita hubungkan. Nah, seperti ini ternyata grafiknya gelombang seperti ini ya. Nah, ternyata di sini ada titik minimumnya dan maksimumnya ya. Dan minimumnya itu ternyata min 1 dan maksimumnya adalah 1. Sebenarnya ini udah jelas ya, karena dari awal pun kita tahu bahwa
Yang paling besar hasilnya adalah 1, yang dan paling rendah adalah -1. Jadi maksimumnya 1 dan minimumnya -1. Jadi kalau misalkan di soal yang ditanya hanya maksimum dan minimum, kalian tidak perlu menggambar grafiknya, tinggal dilihat dari hasilnya saja ya. Tapi kalau emang dimintanya untuk membuat gambar grafik ya harus seperti ini. Oke, silakan dipahamin lagi. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai sini dulu dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.